Selamat datang para sobat Novelmi. Selamat mendengarkan bab pertama novel Menikahi CEO Buta yang ditulis Nisa Yani dengan judul Dijual Suami. Selamat mendengarkan. Maaf, aku harus segera pergi, ucap Amrita saat merasa ada yang tidak beres dengan keadaan di sekitarnya. Perempuan cantik dengan tinggi 160 cm dan berambut panjang dengan ujungnya yang bergelombang itu langsung berdiri dari tempat duduknya setelah menunggu kedatangan seseorang yang kata suaminya akan memberinya sebuah pekerjaan. Awalnya Raka, suaminya menyuruh Amrita untuk memakai gaun minim berwarna merah marun dengan panjang rok di atas lutut yang sedikit terbelah ke atas. Punggungnya pun terlihat begitu putih saat ia memakai gaun itu. Meski merasa tidak nyaman saat memakainya, namun Amrita terpaksa melakukannya karena Raka mengatakan bahwa orang yang akan memberinya pekerjaan itu adalah orang penting yang mengedepankan penampilan. "Masa aku harus memakai gaun ini, Mas?" tanya Amrita sambil menjereng baju yang baru saja diberikan oleh suaminya itu. Sambil menyulut rokok di sudut bibir, Raka menjawab, "Jika kau ingin mendapatkan pekerjaan yang bagus, berpenampilanlah semenarik mungkin. Jangan lecek seperti ini," ucap Raka. Memang benar, sehari-hari Amrita selalu memakai rok panjang dengan atasan kemeja berlengan pendek atau sebuah kaos oblong dengan rambutnya yang dikuncir ke belakang. Ia tidak pernah memperdulikan penampilannya sendiri meski usianya baru 23 tahun. Amrita pandangi gaun merah marun yang sudah ada di tangannya itu. Dalam hati ia bertanya, pekerjaan macam apa yang harus meminta dirinya untuk berpenampilan terbuka seperti itu. Namun karena terbentur oleh ekonomi dengan seorang suami yang pengangguran dan seorang anak berusia 3 tahun yang sakit-sakitan, Amrita terima pekerjaan yang kata suaminya bergaji besar. Raka, selama 3 tahun menikah dengannya tidak pernah memberinya nafkah lahir. Ia selalu mabuk-mabukan dan main judi. Beberapa hari yang lalu, Amrita sempat meminta cerai darinya, namun Raka menolak dengan alasan anak. Amrita tidak punya pilihan lain selain memaafkannya lagi dan lagi. Mengingat ini adalah kesalahan dari suaminya yang entah keberapa kali. Namun Raka selalu meminta maaf kepadanya dan berjanji bahwa dia akan berubah. Alasannya pun selalu sama. Demi anak mereka. "Kamu yakin kalau aku harus memakai gaun ini?" Amrita menatap ke mata suaminya itu dengan tatapan penuh curiga. Dengan tersenyum, Raka buang puntung rokok lalu menyentuh bahu istrinya dengan kedua tangannya. "Kamu percaya denganku kan?" "Iya, tapi pakailah gaun itu." Malam itu juga Amrita pergi dengan dibonceng oleh motor butut milik Raka. Anak mereka dititipkan ke tetangga. Awalnya Amrita sempat curiga saat dirinya diturunkan di depan sebuah tempat hiburan. Banyak perempuan yang memakai baju minim dengan dijemput oleh om-om bermobil di tempat yang mirip dengan sebuah kafe itu. "Apa tidak salah, Mas? Kalau ini tempatnya?" tanya Amrita sambil menoleh ke kanan dan kiri. "Sudahlah, jangan berpikiran yang macam-macam. Masuklah dulu ke dalam. Aku akan membeli bensin sebentar," pamitnya sembari pergi meninggalkan istrinya sendiri di sana dengan motor bututnya. "Tapi, Mas..." Ucapan Amrita terhenti setelah sepasang telinganya mendengar suara dari seorang perempuan yang memanggil namanya. "Amrita." Amrita berbalik dan melihat pada sesosok perempuan paruh baya yang berpakaian glamor itu. Ada sebuah kipas di tangan kanannya. "Namamu, Amrita kan?"
Tanya perempuan itu lagi. Sebenarnya Amrita masih ragu untuk menjawab. Namun setelah cukup lama berpikir, akhirnya ia menganggukkan kepalanya perlahan. "Iya, namaku Amrita," jawabnya. "Ikutlah denganku," ajak perempuan itu. Amrita mengikuti langkahnya dengan mengekor di belakang. Kepalanya menoleh ke kanan dan kiri saat melihat banyak orang yang menenggak bir. Ia eratkan tas selempang yang sejak tadi menggantung di salah satu bahunya. "Kenapa Mas Raka memintaku untuk mendatangi tempat ini? Memangnya pekerjaan apa yang akan diberikan oleh orang itu kepadaku?" Amrita bertanya di dalam hati. "Tunggu." Tarik Amrita pada lengan kanan perempuan glamor itu dari belakang. Perempuan itu lalu berbalik, "Iya. Memangnya pekerjaan apa yang akan kau berikan kepadaku? Kenapa kau menyuruhku berpakaian seperti ini?" tanya Amrita. "Polos." Perempuan itu tampak menyunggingkan senyum misteriusnya saat melihat penampilan Amrita dari ujung kaki hingga ujung kepala. "Kau akan mengetahuinya setelah sampai di dalam," jawabnya sembari berbalik lagi. Amrita hanya terdiam dan mematung. Perasaannya tiba-tiba menjadi tidak enak. Ia pun tak melanjutkan langkahnya dan hanya berdiri di luar. Perempuan glamor itu lalu berbalik lagi. "Kenapa berhenti? Ayo, masuklah. Kau ingin mendapatkan pekerjaan kan?" Amrita terdiam cukup lama. Lama sekali. Hingga membuat perempuan itu jenuh. "Apalagi yang kau pikirkan? Tenang saja. Aku adalah orang yang baik," katanya. Pekerjaan apa yang bisa aku lakukan di tempat seperti ini?" Amrita mulai ragu-ragu. "Masuklah. Kau hanya menjadi pelayan di tempat ini," jawabnya kemudian. "Oh," kata Amrita. Lega rasanya ia mendengar jawaban itu. Ia pun kini tidak ragu lagi dan terus melangkah masuk. Sampai di dalam ia melihat pemandangan yang menurutnya kurang sedap. Minuman keras ada di mana-mana. Juga para lelaki hidung belang yang bermesraan dengan perempuan yang ada di sana. Mereka bermesraan selayaknya suami istri. "Duduklah, Amrita," suruh perempuan itu. Amrita lalu duduk di salah satu kursi. Seorang laki-laki paruh baya brewok mendatanginya. "Barang baru nih," ucapnya sembari duduk di seberang Amrita. "Iya, tapi sayangnya sudah ada yang memesan. Dan harganya jauh lebih mahal dari perempuan lain yang ada di tempat ini," jawab perempuan glamor. "Aku bisa memberimu lebih." "Tidak akan aku berikan. Karena untuk mendapatkan perempuan secantik dia, itu tidak mudah. Lagi pula, ada yang bersedia memberiku uang senilai 5 miliar untuk membelinya." Amrita tatap pada mereka berdua secara bergantian. Tunggu. Ini maksudnya apa? Kenapa kalian membicarakan tentang jual beli tentang diriku?" tanyanya. Laki-laki itu tersenyum geli ketika melihat ke arahnya. Dia benar-benar lugu, tandasnya. "Itulah mengapa aku berani menjualnya dengan harga 5 miliar, jawab perempuan glamor. 5 miliar hanya untuk membeliku, bola mata Amrita membesar. "Jadi maksudmu kau ingin menjualku?" tebaknya. Perempuan glamor lalu tersenyum. "Akhirnya kau mengerti juga. Tapi, aku kesini untuk bekerja. Kau bilang akan menjadikan aku seorang pelayan di tempat ini.
tentu saja kau akan menjadi seorang pelayan. Melayani laki-laki. Amrita langsung berdiri dari tempat duduknya setelah merasa ada yang tidak beres dengan keadaan di sekitarnya. Maaf, aku tidak bisa. Aku harus segera pergi dari tempat ini dan berbicara kepada suamiku, ucapnya sembari menyangking tas hendak pergi. Apalagi yang ingin kau bicarakan dengannya? Percuma. Karena suamimu sendiri yang menyerahkan dirimu kepadaku. Dia itu punya hutang 2 miliar. Dan sebagai tebusannya dia menyerahkan dirimu. Jadi, sekarang apa yang ada pada dirimu sepenuhnya milikku, jawab perempuan glamor itu. Tidak. Aku tidak percaya ini. Tidak mungkin Mas Raka bisa berbuat seperti itu. Aku ini istrinya, bantah Amrita. Oh ya? Jika kau benar-benar istrinya, seharusnya kau lebih tahu tentang dirinya. Setiap malam dia menghabiskan waktunya untuk berjudi di tempat ini. Semua perempuan yang ada di tempat ini sudah dia cicipi. Apa kau tahu itu? Amrita menggelengkan kepalanya tidak percaya. Aku tidak percaya. Jangan mencoba menjelek-jelekkan suamiku. Sekarang juga aku akan pergi dari tempat ini, ucapnya hendak pergi. Namun sebelum ia melakukannya, ia keburu dihadang oleh anak buah perempuan glamor. Perempuan glamor itu menggerakkan kipasnya. Untuk keluar dari tempatku ini tidak mudah. Kecuali bila kau bisa memberiku ganti rugi atas ulah suamimu itu. Kedua tangan Amrita ditarik paksa oleh 2 bodyguard perempuan glamor yang ternyata adalah seorang mucikari di tempat itu. Lepaskan. Aku tidak mau bekerja di tempat ini. Lepaskan, berontak Amrita. Tubuh Amrita didorong dengan paksa agar masuk ke salah satu kamar yang sudah disiapkan olehnya. Ia lalu dikunci dari luar. Tok tok tok. Buka pintunya. Aku mohon buka pintunya, teriak Amrita dari dalam sembari mengetuk. Laki-laki brewok itu mengecap mulutnya. Harusnya kau memberikannya kepadaku. Aku bisa memberimu lebih. Aku suka dengan perempuan yang memberontak seperti dia, ucapnya pada si mucikari. Lebih baik kau urungkan niatmu itu. Karena aku tidak akan memberikan tambang emasku kepada siapapun, termasuk dirimu. Tak lama setelah itu sebuah mobil mewah Ferrari berhenti di depan tempat hiburan itu. Seorang laki-laki berjas hitam memakai sepatu kantoran turun dari dalamnya. Ini akhir dari bab pertama novel Menikahi CEO Buta. Kamu suka novel ini? Novel ini juga bisa dibaca di Novelme. Unduh aplikasinya sekarang juga di Google Play Store dan Apple App Store.